pembelajaran, mungkin ya beda tempat, beda apa gitu. Nah, ini nanti gunanya, kedua hal ini nanti, ini digunakan untuk pembahasan. Pembahasan itu membicarakan hasil, kemudian atau menyampaikan hasilnya demikian, isinya, kemudian dikaitkan dengan pendapat ahli atau kajian yang relevan atau hasil penelitiannya siapa gitu. Contohnya begini, perencanaan pembelajaran di SD Muhammadiyah telah melibatkan stakeholder, yaitu melibatkan orang tua, melibatkan guru-guru seluruhnya, kemudian melibatkan pengawas, melibatkan kepala sekolah, melibatkan pengusaha-pengusaha di sekitar sekolah misalkan, atau ya siapa-siapa yang dianggap penting di situ, artinya tidak disusun sendiri oleh guru tapi banyak komponen, misalkan gitu. Itu temuannya. Nah, kemudian disambung, hal ini sesuai dengan pendapat siapa tadi yang ada di teori itu, yang menyatakan perencanaan itu harus ini misalkan. Perencanaan yang baik itu melibatkan stakeholder, misalkan ada kata-kata seperti itu, nah itu ditarik untuk mengkonfirmasi, untuk membahas tadi. Temuannya seperti ini, hal ini sesuai dengan pendapat ini. Atau hal ini sesuai dengan hasil penelitian siapa. Jadi ini digunakan, ini tidak hanya muncul di bab 2, tetapi kajian teori dan kajian penelitian yang relevan ini nanti akan diambil beberapa kalimat itu untuk di bagian pembahasan. Itu. Jadi ada kaitannya, tidak lepas-lepas itu. Ini ngalir, mengkait terus. Nah, ada yang masuk lagi. Nah, pertanyaan penelitian ini beda dengan rumusan. Beda dengan rumusan. Kalau saya bawa ke sini, ini yang saya sampaikan. Pertanyaan ini beda dengan rumusan. Pertanyaan ini breakdown dari rumusan. Rumusannya 1, di pertanyaan bisa muncul 3. Contoh ini manajemen nomor 1. Bagaimana manajemen pembelajaran? Nah, di pertanyaan ini muncul menjadi 3. Bagaimana perencanaan, bagaimana pengorganisasian, bagaimana pelaksanaan misalkan. Kalau 4 ya ditambah. Nah, muncul di bab 3-nya nanti, sampai sini dulu, nanti tidak kepanjangan. Jadi pertanyaan itu, karena ada yang menuliskan pertanyaan sama rumusan ini masalah lah, kalau sama ngapain harus ditulis ulang. Ini beda, ini breakdown dari sini. Bahkan nanti kan akan diteruskan, akan dirinci lebih kecil lagi di pedoman wawancara, pedoman observasi. Saya kembali ke bab 2 tadi. Jadi ada 3. Ikuti ini saja sudah. Jangan mengejar halaman. Memang di buku pedoman ada batasan ya, minimal 40 halaman di kajian teori misalkan, atau di kajian pustaka. Tapi itu nomor 2 kan ada. Yang penting Bapak Ibu sedikit demi sedikit, nah gitu caranya. Nanti sambil jalan ditambah gitu. Jangan selesai. Kalau selesai malah nggak selesai gitu. Kalau targetnya harus jadi dulu bab 2 sampai clear, nggak begitu, sambil jalan saja. Ibarat gambar orang itu loh, gambar tulang-tulangnya dulu. Yang penting ada tulang rusuk, ada tulang kakinya sampai ke jari-jari, ada
ada tulang kepalanya, ada tangannya gitu, komplit jelas itu. Oh, ini kerangka manusia yang utuh gitu. Nanti penggemukannya pelan-pelan ditambah jumlahnya, ditambah kualitasnya gitu. Ya tambah gemuk, tapi ya tambah sehat, nggak hanya gemuk saja, tapi tambah sehat. Jadi apa ya, cara kerjanya begitu, sehingga nggak akan ketinggalan gitu. Tapi kalau yang model bab 1 dulu beres, artinya ya gemuk ya sehat, tapi mbok sisih itu kan, kepalanya dulu atau ekornya itu namanya. Nah, nanti malah lebih baik seimbang kalau saya. Kerangkanya jelas itu. Ya tahapan awal ya proposal itu. Bab 1, bab 2, bab 3 itu kalau itu sudah runtut bagus, nah tinggal terusannya gampang juga. Gitu. Ini Bapak Ibu di bab 2 ada 3 ini ya. Ini dari buku boleh, dari jurnal boleh, memang harus buku dan jurnal. Yang ini dari penelitian orang lain yang relevan. Ngambilnya bukan Bapak Ibu nggak usah mencari penelitiannya, tapi cari jurnal-jurnalnya gitu. Jurnal terkait kata kunci. Sekarang kan ada kata kunci itu sebenarnya untuk mencari kan ternyata. Kata kuncinya ini ya, diklik aja kan kata kuncinya memang pembelajaran atau manajemen pembelajaran. Nanti akan muncul artikel-artikel terkait kajian tentang manajemen pembelajaran. Nah itu diambil gitu. Jadi ada gunanya ini nanti di bab 4, tidak hanya muncul di bab 2. Kemudian yang pertanyaan ini untuk memandu agar tidak terlalu besar kalau atau tidak terlalu kompleks. Kalau masih manajemen saja, misalkan pertanyaan 1 tadi atau rumusan 1, bagaimana manajemen. Kalau ke lapangan menanyanya bagaimana manajemen pembelajaran di sini, dijawab dari mana ini saya jawabnya kan gitu juga ya gurunya. Tapi kok jawabnya dirinci di pertanyaan ini, bagaimana perencanaannya, bagaimana pengorganisasiannya. Gitu. Padahal itu pun masih dianggap besar, makanya kan diturunkan lagi, di breakdown lagi ke dalam pertanyaan-pertanyaan lebih kecil yang berada di panduan atau di pedoman wawancara, di pedoman observasi gitu. Yang mau diobservasi apa, itu terkait, itu sudah disiapkan. Itu tidak dibuat baru, tapi itu turunannya dari pertanyaan turunannya dari rumusan gitu. Terus ke bab 3. Di bab 3 ini metode penelitian itu cara menelitinya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa gitu. Nah ini sudah ditetapkan ini di buku panduan kita. Jenis ini biasanya juga terlalu panjang kalimatnya atau alinea-alineanya. Ini yang menjelaskan tentang kuantitatif, kualitatif atau R&D atau kalau ada model lain silakan. Termasuk settingnya ya. Kemudian kalau unit analisis ini bagian-bagian. Misalkan manajemen pembelajaran, unit analisisnya siapa saja? Oh iya, itu bisa pas sekolah, kemudian bagian kurikulum, guru-guru gitu. Hampir mirip sumber tapi beda. Itu unit yang akan menjadi yang akan dijadikan sumber analisisnya nanti. Kalau nanti masuk lagi, kalau sumber data jelas nanti orang per orang yang akan ditanya atau akan diobservasi itu langsung. Kali. Kemudian teknik dan instrumen. Teknik dan instrumen. Teknik itu cara, instrumen itu alatnya. Kalau di kualitatif, instrumennya itu, alatnya itu bukan instrumen namanya, tapi pedoman
wawancara, pedoman observasi gitu. Kalau di kuantitatif itu instrumen, udah baku instrumen itu enggak. Kalau sudah disebar ya nggak dirubah-rubah. Makanya sebelum disebar itu sudah diyakinkan ada validasi instrumen, ya kan? Diuji coba dulu sampai begitu gitu. Kalau di kualitatif tidak, asal Bapak Ibu mengembangkan dari pertanyaan tadi, kemudian jadi berusaha menjabarkan ke pertanyaan yang lebih kecil kan sebenarnya gitu. Ini masuk nanti di pedoman wawancara. Dan pedoman wawancara atau pedoman observasi itu bisa berkembang di lapangan gitu. Di situ pedomannya hanya membuat 10 pertanyaan, tapi di sana mengejar terus, bisa mengejar, menanya selanjutnya lebih dalam lagi. Itu. Makanya diistilahkan di penelitian kualitatif itu peneliti adalah instrumennya. Instrumennya adalah peneliti itu sendiri, bolak-balik. Makanya nggak terlalu lama di proposal, nggak terlalu lama di membuat pedoman, karena memang nggak dibakukan gitu. Itu hanya pedoman saja supaya saat ke lapangan, saat ke sekolah itu sudah jelas arah yang mau ditanya gitu. Jadi mengarahkan saja menjadi pedoman. Tetapi di sana nanti atau saat menanyakan, tanya terus yang memungkinkan menjadi masih penasaran, masih butuh jawaban lagi, tanyakan lagi, kejar lagi gitu. Nah, ada yang tanya di kelas lain tadi, bagaimana cara memvalidasi kalau jawaban itu sudah valid atau belum, sudah sah atau belum. Nah, itu bukan divalidasi oleh orang lain, tapi di dalam penelitian kualitatif dikenal dengan triangulasi data. Jadi data itu dicek keabsahannya melalui cross check tadi. Yang pertama, misalkan triangulasi teknik ini, misalkan teknik. Tekniknya tadi kan ada 3, misalkan dia ada observasi, wawancara, observasi, sama saja. Kemudian dokumentasi misalkan. Nah, ini bisa untuk ngecek keabsahan data yang kita dapat itu. Misalkan Bapak Ibu wawancara kepada gurunya, misalkan persoalnya lain ya, biar gampang memahami. Saya kan ingin mengetahui anak masuk sekolah tepat waktu atau sebelum jam 7. Peneliti nanyanya kepada guru, dan guru menyatakan, ya anak-anak semua masuk sebelum jam 7. Bukan berarti jawaban itu kemudian diyakini, oh ini sudah bagus, saya kenal betul itu gurunya jujur, dan guru di sini kan jujur semua. Bukan begitu. Secara ilmiah itu belum valid. Maka ditanyakan kepada orang lain, nanti minimal 3. Siapa orang lain itu? Ya dianggap tahu, dianggap punya informasi tentang kedatangan anak. Oh satpam, kalau gitu, satpam, tanya satpam. Betul anak masuknya sebelum jam 7 semua. Jangan-jangan kompak ini guru sama satpam. Boleh, peneliti itu boleh meragukan atau ada keraguan itu enggak ada masalah, boleh, itu kan alami. Aku tak tanya dulu, aku tak tanya lagi sama guru BK misalkan. Guru BK kan sering menangani persoalan-persoalan anak terlambat misalkan. Tanya guru BK, pertanyaannya pinter ini. Enggak saklek dengan apa yang ditulis itu. Tak baliklah tanyanya gitu. Bu guru BK, jenengan itu
dalam 1 bulan ini sudah berapa kali menerima data atau melihat anak yang datangnya lewat jam 7 gitu. Nah kalau guru BK-nya saja juga bilang, oh kebetulan tidak ada yang datangnya lewat jam 7. Kalau gurunya BK menjawab, wah ada 3 atau 4, ada beberapa memang yang datangnya setelah jam 7, tapi sudah saya tanya apa persoalannya apa dan akan memperbaiki misalkan gitu. Nah ini kok beda ya gitu. Ini boleh tanya lagi, kemana cari sumber lagi gitu. Akhirnya nanti menyimpulkan satu data yang mendekati yang sebenarnya lah. Itu keabsahannya di situ, di triangulasi. Jadi satu pertanyaan atau satu masalah dilihat dari 3 teknik. Wawancara, observasi, atau dengan dokumen gitu. Kalau tadi wawancara kepada 3 sumber ya, satu masalah dilihat dari 3 sumber tadi. Boleh gitu. Kalau itu triangulasi sumber. Jadi tadi sudah nanya kepada guru, satpam, kemudian guru BK. Kalau teknik itu, triangulasi teknik menggunakan 3 teknik itu. Masalahnya satu. Kembali ke anak terlambat misalkan. Ibu tanya, ibu menggunakan wawancara, tanya saja. Nggak cukup tanya sebelum malam, lihat di situ, tongkrongi, diobservasi. Observasi kan tidak setiap hari, nggak dalam jangka waktu lama. Cek dokumen gitu, cek dokumen, esensi atau apa. Itu namanya ya. Di cross check melalui beberapa teknik, 3 teknik, atau melalui 3 sumber. Masalah yang sama ya, jangan berbeda. Jangan setelah tanya guru, wah nanti aku tanya ke satpam. Yang ditanyakan bukan kehadiran yang ditanyakan, kepulangan misalkan itu selinco. Karena ada yang begitu. Ini sudah 3 sumber gitu. Tapi yang ditanyakan beda-beda. Itu namanya bukan cross check, bukan triangulasi kalau seperti itu. Jadi 3 sumber dengan pertanyaan yang sama. Inti pertanyaan, cara menanyanya boleh lah. Namanya biar luas ya. Biar mendapatkan informasi yang sebenarnya gitu. Itu kemudian itu keabsahan datanya dengan triangulasi datanya. Nah, sudah 4:30, cepat sekali waktunya, karena memang terbatas. Yang di bab 4 ini, deskripsi hasil itu, ini tidak melihat rumusan, kalau yang ini melihatnya di pertanyaan. Pertanyaan ada 10, maka deskripsi hasilnya 10. Kalau profil itu, atau sejarah-sejarah sekolah itu bukan bagian pokok dari bab 4. Tapi ada yang menambahkan boleh. Kalau enggak, aku enggak tahu sejarahnya, enggak isi enggak apa-apa, itu tidak menjawab pertanyaan kok itu. Tapi kebanyakan memakai itu karena katanya ya, atau dirasa menjadi lebih nyaman, itu menghantarkan juga gambaran sekolah. Boleh ambil promosi sekolah juga. Nah di sini kalau tadi pertanyaan menjadi 7, ini tadi pertanyaan-pertanyaan ini yang akan dituliskan di sini nanti. Pertanyaan ini yang akan menjadikan jawaban. Jadi deskripsi ini pertanyaannya ada 7, deskripsi jawabannya hasil ini 7. Nanti pembahasannya ada 7 lagi. Itu ngalirnya itu gitu. Dari hasil penelitian ini, deskripsi ini, itu dibahas satu persatu, mulai nomor 1 sampai nomor 7. Cara bahasnya tadi itu. Hasil atau tentang misalkan ini. Perencanaan pembelajaran, tadi itu ya sampaikan, telah melibatkan siapa-siapa. Hal ini sesuai dengan pendapat, nanti ambil dari kajian teorinya. Atau hal ini sesuai dengan hasil penelitiannya siapa? Dari penelitian yang relevan.
kemudian dikomentari. Jadi kondisi informasi hasilnya kemudian di-cross-check-kan atau dikonfirmasikan dengan pendapat ahli atau dari hasil penelitian, kemudian komentari Bapak Ibu sebagai penulis, sebagai peneliti. Masing-masing nomor begitu, 1 sampai 7 tadi. Kalau keterbatasan hanya menceritakan kalau ada keterbatasan penelitian. Misalkan saya itu seharusnya menelitinya itu langsung, tapi sekolahnya libur. Atau sekolahnya daring, maka saya tidak bisa langsung ke sekolah. Nah, itu keterbatasan. Itu yang dicantumkan hal-hal yang seperti itu. Nah, yang kelima, ada 3 simpulan. Simpulan ini mengerucut kembali ke rumusan. Rumusannya ada 3, simpulannya 3 saja. Yang dituliskan dari mana? Dari pembahasan tadi, diambil simpulan-simpulannya dari pembahasan tadi. Hasil, kemudian pembahasan, nah itu diambil simpulan. Rumusannya tadi, nomor 1 kan ada 3 pertanyaan. Pembahasannya 3 juga, hasilnya 3, pembahasannya 3. Dari 3 itu diperas menjadi 1 lagi kan gitu. Sehingga nanti jumlah simpulannya sama dengan jumlah rumusan. Kalau implikasi itu bukan aplikasi, bukan implementasi. Implikasi itu konsekuensi. Konsekuensi. Misalkan di SD Muhammadiyah Condong Catur. Di simpulannya, sekolah menerapkan full day. Gurunya pulang masuk sejak pagi, pulangnya sore. Berimplikasi kalau begitu harus disediakan makan siang misalkan gitu. Itu implikasinya seperti itu. Sekolah atau kebijakan kepala sekolah menerapkan pembelajaran daring. Implikasinya sekolah harus punya jaringan internet. Kita memutuskan daring kok kita nggak pasang internet, nggak jalan. Nah, implikasi itu seperti itu. Kalau saran ini kembali kepada saran ini jumlahnya nanti seperti yang ada di manfaat tadi. Kalau di manfaat di bab 1 itu misalkan manfaat untuk kepala sekolah, untuk guru, untuk siswa, untuk orang tua ada 4 misalkan sarannya ya untuk itu. Saran untuk guru seperti apa, untuk kepala sekolah seperti apa, orang tua seperti apa, untuk siswa seperti apa. Saya kira itu dulu Bapak Ibu sesuai kesepakatan kemarin sampai 4:30 saja. Karena setiap sore kita juga ada kegiatan lain, juga harus kita jalankan ya, semua supaya berjalan dengan baik. Namun kalau ada pertanyaan silahkan, mungkin 1 saja. Kalau tidak, nggak apa-apa. Sedikit Pak Rejo, kaitan dengan kedepannya untuk tesisnya. Rencana kan kami mau ngambil tentang, tapi ini masih global berkaitan dengan tesisnya, yaitu tentang kewirausahaan sekolah itu berpengaruh terhadap eksistensi sekolah. Itu kalau mau dibuat lebih untuk judul tesis itu bagusnya seperti apa? Mohon pencerahannya Pak Rejo. Tentang kewirausahaan ya Pak. Apa saja Pak yang menjadi poinnya tadi? Tentang kewirausahaan itu apa yang menjadi permasalahan yang menarik Bapak tadi? Untuk eksistensi sekolah swasta. Jadi besar itu pasti kewirausahaannya juga mendukung untuk kemandirian. Itu kira-kira seperti apa gambarannya Ya bisa saja Bapak. Misalkan ya salah satu contoh manajemen kewirausahaan untuk eksistensi itu meningkatkan atau mempertahankan ya, untuk mempertahankan eksistensi atau untuk nanti dipilih ya kata-kata sambung, tapi intinya bisa menggunakan itu manajemen kewirausahaan
untuk apa, di mana gitu Pak. Eksistensi apa tadi Pak? Eksistensinya tadi untuk apa eksistensi suatu sekolah, jadi pendukung gitu Pak, kemandirian. Iya. Terima kasih. Iya Pak, ya terima kasih Pak. Jadi bagus sekali ini ya. Jadi nanti bisa ke arah itu. Manajemen kewirausahaan untuk meningkatkan atau mempertahankan, nanti dipilih untuk meningkatkan eksistensi sekolah, kemudian bisa disambungkan dengan kemandirian tadi gitu. Nanti kita rumuskan ya Pak. Kalau merumuskan kalimat yang jadi itu kan harus ada kalimat-kalimat yang salah juga nggak apa-apa gitu. Untuk memilih yang terbaik itu kan harus ada alternatif. Tapi mungkin di anu dulu Pak, lebih dirinci dulu permasalahan dan manfaat yang akan diambil dan lain-lain itu, sehingga nanti judul itu akan memayungi atau menjadi gambaran dari apa permasalahan yang Bapak sampaikan tadi. Pak Heri nanti coba dituangkan ya Pak di dalam tulisan satu lembar misalkan gitu. Iya, siap Pak. Iya. Jadi ini menjadi contoh nanti bahwa judul itu nanti dulu, tapi biar masalahnya dulu yang clear, baru nanti carikan payungnya sebagai judul. Jadi menarik. Kalau judulnya dulu nanti akan cari-cari masalah soalnya gitu. Enggak pas. Ya, matur nuwun. Bu Lasmi mau nambah Bu? Betul? Baik Pak. Ya, matur nuwun sangat. Iya Bu. Iya. Mungkin ini gini Pak, sembari kita jalan perkuliahan gini ya, perkuliahan yang Bapak ajarkan gitu, barangkali di antara teman-teman ini nanti bisa difasilitasi untuk kita konsultasi seperti Pak Heri itu. Jadi di awal itu nanti kita ada gambaran untuk kita mengambil permasalahan sebagai nanti yang akhirnya diangkat menjadi tesis kita gitu. Iya. Jadi kita bisa, kalau sudah ketemu tuh kita sudah ada gambarannya itu teman-teman, biar nanti juga bisa sembari mengerjakan ya di tengah-tengah kita nanti kuliah, seperti itu harapannya. Gitu, saya pikir ini awal yang baik seperti yang disampaikan oleh Pak Rejo, kuliah sambil kita juga sudah mempersiapkan untuk tesis kita gitu, harapannya kita juga bisa nanti untuk sama-sama lulus tepat waktu begitu. Iya. Ngeten Pak yang. Iya Bu, nggih matur nuwun Bu. Terima kasih Bu masukan, jadi sudah nyambung ya. Pak Heri tadi memberi contoh satu persoalan, dan itu bagi Bu Lasmi itu bagus, itu difasilitasi Pak untuk konsultasi. Bisa di luar perkuliahan ini nanti silakan disampaikan. Mau bertemu langsung pun boleh Pak, tidak harus lewat daring gitu. Boleh, kita terbuka penuh. Jadi tidak harus, kalau saya tidak menunggu ada SK pembimbingan, enggak usah. Tidak pembimbingnya pun saya membimbing, enggak ada persoalan. Nanti prinsipnya bareng belajar gitu. Untuk yang disampaikan Ibu tadi, Bapak Ibu ini sudah harus mulai memilih atau mulai menyampaikan ketertarikannya kemana, persoalan kok menjadi menarik, alasannya apa, itu sudah mulai ditulis. Enggak usah banyak-banyak, setengah lembar selembar dulu saja. Jadi kita seperti itu yang saya sampaikan. Yang penting gambar orang itu ada tulang-tulangnya jelas, itu sampai bawah sampai atas itu. Jangan gemuk saja tapi hanya kaki saja, kan bukan orang itu. Tapi kalau sudah lengkap dari kaki sampai kepala, nanti tinggal penggemukannya, tinggal penyehatannya itu seimbang gitu ke atas.